Shalom saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus 4 ayat yang ke-10-11. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara, tidak mudah bukan bagi kita untuk mengasihi orang yang kita benci. Meskipun ya kita tahu sih sebagai seorang anak Tuhan, firman Tuhan itu bilang bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang-orang yang menganiaya kita. Tapi tetap saja itu bukanlah natur kita. Bagaimana kita secara otomatis itu langsung mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang tidak kita suka. Dan begitu juga dengan Yunus. Meskipun statusnya dia adalah nabi Tuhan, tapi dia tetap perlu belajar untuk memiliki hatinya Tuhan. Dan hal ini terlihat sangat jelas dalam peristiwa setelah Yunus ini itu memberitakan berita pertobatan kepada kota Niniwe. Dalam Yunus 4 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa Yunus itu sudah keluar dari kota Niniwe, berada di timur dari kota tersebut. Dan di sana dia memberikan sebuah pondok dan menantikan apakah yang akan terjadi terhadap penduduk kota Niniwe itu. Di sini kita melihat memang firman Tuhan tidak secara jelas menyatakan sikap Yunus ini itu netral. Jadi dia itu menantikannya itu, oh ya, apakah akan dihukum atau tidak. Atau condong terhadap suatu hal, ya aku berharap kota Niniwe tidak akan dihukum, atau juga condong pada pokoknya kota Niniwe harus dihancurkan. Tapi kalau misalnya kita melihat konteks dari pasalnya yang keempat, maka kita akan mengetahui dengan sangat jelas bahwa Yunus ini tuh berharap agar kota Niniwe ini tuh tetap dihukum oleh Allah. Yunus memberitakan berita pertobatan, tapi dia tetap berharap kota Niniwe tidak bertobat. Bagi dia kalau bisa ya sudahlah, kota Niniwe tetap dihukum saja, kan paling tidak musuhnya orang Israel bisa berkurang satu. Tapi ternyata hal tersebut tidak terjadi, dan hal tersebut mengesalkan bagi Yunus. Dan melihat kekesalan Yunus itu, secara menarik Allah mengajarkan Yunus melalui suatu ilustrasi, ya, alat ilustrasi yang sangat related dengan kehidupan Yunus pada waktu itu. Jadi Allah mendirikan sebuah pohon jarak dalam satu malam. Dan Yunus sangat senang sekali karena itu menjadi tempat perteduhan bagi dirinya. Tetapi dalam satu malam pula, pohon tersebut langsung layu dan membuat Yunus kepanasan. Dan akhirnya Yunus marah. Nah, ketika Yunus marah, Allah berkata, loh, kamu itu loh, kok bisa sayang sama pohon yang kamu itu tidak berjuang untuk numbuhin, kamu tidak nanam, kamu tidak berjuang untuk numbuhin. Maka dari itu kamu marah toh kalau pohon itu hilang. Bagaimana dengan aku? Aku yang menciptakan penduduk dari kota Niniwe itu. Bagaimana aku tidak sayang kepada mereka? Kalau mereka bertobat, ya aku tidak akan menghukum mereka karena aku mengasihi mereka. Saudara, hari itu Yunus yang adalah nabi Tuhan belajar untuk memiliki hatinya Tuhan. Dia belajar untuk tidak hanya mengasihi, sayang kepada orang-orang yang ya ingin dia kasihi. Tapi dia perlu belajar untuk mengasihi orang-orang yang Allah kasihi. Dan biarlah hidup setiap dari kita hari ini, ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak hanya mengasihi orang-orang yang ingin kita kasihi, orang-orang yang menyenangkan bagi diri kita. Tapi biarlah dalam hidup ini kita bisa memancarkan kasih Kristus itu, mengasihi orang-orang yang Allah kasihi. Sehingga pada akhirnya orang lain pun bisa merasakan kasih Kristus yang telah kita rasakan, kita dapatkan, dan kita alami dalam hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan pagi hari ini mengingatkan kami selama kami menjalani satu hari hidup kami dan juga ke depannya. Kami tidak hanya memancarkan kasih yang hanya kami ingini. Kami tidak hanya mengasihi orang-orang yang kami ingin kasihi. Dan biarlah kami belajar untuk mengasihi orang-orang yang Engkau kasihi pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.